Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A23 dengan kondisi kerusakannya adalah tidak bisa dicas teman-teman. Jadi untuk handphone ini awalnya itu beliau datang untuk membeli charger atau hanya membeli kabel USB charger. Ternyata setelah saya cek itu sama sekali tidak bisa dicas teman-teman. Dan ini adalah kabel USB yang baru yang beliau baru beli. Saya coba koneksikan menggunakan charger, yaitu menggunakan alat USB tester. Itu alat USB tester atau USB dokter yang saya pakai itu tiba-tiba mati seperti ini teman-teman. Jadi saat saya koneksikan menggunakan handphone ini, itu alat USB dokternya tiba-tiba langsung mati teman-teman. Perhatikan, USB tester saat kita koneksikan menggunakan HP ini itu tiba-tiba langsung mati ya. Oke, seperti itulah kondisinya. Jadi kalau kondisi seperti ini, apabila kita tes menggunakan USB tester hanya berkedip seperti ini dan tiba-tiba USB dokter itu tidak bisa berfungsi dan tiba-tiba mati ya teman-teman. Untuk USB dokternya itu jangan dipaksa terus ya teman-teman, karena sangat beresiko. Setelah saya cek menggunakan handphone lain, ini untuk cas yang saya pakai atau USB dokter yang saya gunakan itu bisa berfungsi dengan normal. Tapi setelah kita koneksikan menggunakan handphone ini tidak bisa dicas dan USB dokternya tiba-tiba langsung mati ya teman-teman. Oke, daripada penasaran, kita coba untuk langsung pembongkaran bagaimana cara memperbaiki dan mengatasinya. Jadi sebelum kita eksekusi, kita cek dulu yang terutama di bagian bawah, yaitu konektor chargernya. Untuk pemboran backdoor saran saya harus ekstra hati-hati karena ada fleksibel sidik jari agar tidak robek atau putus. Untuk membukanya, backdoornya harus pelan-pelan untuk membukanya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses membuka atau kita angkat di bagian UI papan chargernya. Oke, perhatikan. Untuk di bagian yang saya curigai ternyata benar, yaitu di bagian soket konektor charger ternyata banyak korosi teman-teman, atau ada jamur, yaitu mungkin bekas kemasukan air. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi apabila kita mendapatkan kasus yang mungkin hampir sama, usahakan dicek terlebih dahulu, yang terutama di bagian soket konektor teman-teman. Seperti inilah kondisi soket konektor chargernya yang menyebabkan terputusnya koneksi charger hingga menyebabkan di bagian USB dokter yang kita pakai itu malah mati teman-teman. Jadi untuk USB dokter yang kita gunakan untuk kita koneksikan menggunakan charger di handphone ini itu konslet ya teman-teman, atau short. Kalau kita paksa terus-menerus itu bisa menyebabkan USB dokter yang kita pakai itu bisa menyebabkan konsleting atau bahkan bisa terbakar atau mati. Dan bisa juga kalau kita paksa itu bisa menyebabkan IC atau komponen yang ada di mesin itu ada bagian yang mungkin kena short atau konslet yang disebabkan oleh konektor cas yang banyak korosinya atau ada jamur di dalam konektor teman-teman. Setelah kita coba untuk membersihkan, agak sudah bersih di bagian dalamnya, kita koneksikan lagi menggunakan USB dokter setelah kita membersihkan di bagian lubang konektor chargernya. Oke, perhatikan, tetap sama saja ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan mesin, jadi hanya kita tes menggunakan UI papan chargernya saja. Ternyata tetap sama, koneksi di USB dokter itu tiba-tiba mati setelah kita colokin atau kita koneksikan di papan UI chargernya. Untuk di bagian ini kita coba untuk angkat konektor chargernya, yang terutama itu lindungi dulu di bagian lubang mikrofon ya teman-teman, dengan cara kita tutupi menggunakan solasi anti panas dan kita gunakan blower sebagai penghangat untuk yaitu membersihkan sisa lem
atau membersihkan lem di bagian konektornya. Tujuannya untuk mempermudah kita angkat konektor teman-teman. Kita gunakan flux secukupnya saja dengan panas suhu blower atau solder uapnya menggunakan suhu panas di angka 2 saja, untuk anginnya di angka 1. Yaitu tujuannya agar mikrofon tidak mati ya teman-teman, atau tidak rusak. Karena seringkali untuk perbaikan handphone yang kerusakan konektor charger, yang di bagian mikrofon itu dekat soket konektor charger, apabila tidak hati-hati untuk melepas konektor menggunakan blower, itu bisa menyebabkan di bagian mikrofon tidak bisa berfungsi ataupun mati ya teman-teman. Setelah kita angkat, kita bersihkan, yaitu untuk meratakan di bagian pin kaki konektor menggunakan good wick. Untuk panas soldernya kita bisa menggunakan panas secukupnya saja, kurang lebih di angka 3 sampai 3,5. Kita gunakan untuk timah cair atau tenol pasta, dan jangan lupa kita kasih flux sedikit. Kita tambahkan timah, yaitu untuk memberikan timah baru di bagian pin kaki soket konektornya. Untuk memberikan timah itu harus sama rata ya teman-teman, sama rata dan presisi untuk tingginya, atau bikin timbul di bagian pin kaki konektor yang ada di PCB charger. Oke, kita langsung saja untuk siapkan soket konektor cas yang baru. Usahakan untuk pin kaki konektor yang baru itu kita kasih timah ya teman-teman. Kita bisa memberikan timah di seluruh pin kaki konektor yang baru, tujuannya untuk mempermudah proses pemasangan. Kita presisikan dulu untuk di bagian soket konektor ke papan UI chargernya, dan kita pasang menggunakan solder saja, jangan menggunakan blower. Oke, jadi untuk mempermudah pemasangan kita kasih flux secukupnya saja. Untuk panas blower di angka 3,5. Maksud saya panas solder ya teman-teman, bukan blower. Jadi untuk panas soldernya kita bisa menggunakan 3,5, dan kita tekan secara halus di bagian soket konektornya agar bisa amblas di bagian kaki samping dan kanan kiri di bagian konektornya. Setelah terpasang dengan presisi, kita lanjut untuk proses, yaitu pemasangan di bagian pin kaki konektornya. Setiap pin kaki konektor ini kita solder ulang teman-teman. Kita solder satu persatu. Kalau kita kepengen hasil yang maksimal tanpa menggunakan blower, karena untuk menggunakan blower itu sangatlah resiko. Banyak para teknisi pemula yang baru belajar menggunakan blower kurang teliti dan tidak bisa memperbaiki dengan metode pemakaian blower, hingga menyebabkan mikrofon itu gagal berfungsi atau perekam suara itu tidak bisa digunakan dengan normal teman-teman, alias bisa mati total. Oke, kita gunakan atau kita tambahkan yaitu timah pasta atau tenol cair ya teman-teman. Dengan hati-hati, jangan sampai tenolnya kebanyakan atau timahnya itu ketebalan hingga menyebabkan di setiap kaki pin itu saling terhubung. Jadi usahakan jangan sampai ketebalan untuk timahnya teman-teman. Setelah kita solder ulang untuk mempresisikan pemasangan soketnya, jika sudah selesai kita bersihkan menggunakan thinner, dan kita cek menggunakan alat multi tester. Kita cek hambatannya apakah keluar 5 volt. Oke, alhamdulillah sudah keluar 5 volt teman-teman. Sekarang kita cek menggunakan pengetesan USB tester atau USB dokter. Apakah USB tester saat kita koneksikan mati atau tidak. Ternyata sudah tidak mati lagi di USB testernya. USB tester atau USB dokternya masih tetap menyala ya teman-teman, setelah kita selesai penggantian soket konektornya. Oke, ini tips alternatif, yaitu proses perbaikan awal ya teman-teman, karena banyak kemungkinan atau banyak penyebabnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saat kita koneksikan menggunakan charger itu USB dokternya itu tiba-tiba mati teman-teman. Ada beberapa kendala apabila kita mengerjakan seperti ini, atau yang saya pakai untuk metode penggantian konektor. Setelah kita ganti itu sudah terhubung untuk koneksi chargernya ada di angka 30%.
Kita tunggu beberapa menit kemudian apakah bisa nambah dengan normal atau tidak teman-teman. Jadi untuk kerusakan seperti ini itu belum tentu sama untuk perbaikannya. Boleh dicoba untuk step awal, apa yang saya kerjakan seperti ini, yaitu untuk mempertahankan di bagian papan UI charger dengan menggunakan yang original tanpa mengganti yang KW teman-teman. Karena di handphone Samsung rata-rata untuk tipe seri A ataupun seri S atau seri handphone yang seri baru untuk Samsung itu apabila kita menggunakan papan charger yang KW itu sangatlah berisiko teman-teman. Bisa merusak di bagian IC power ataupun bisa merusak di bagian CPU dan RAM yang menyebabkan hingga handphone tiba-tiba konslet dan mati total teman-teman. Setelah saya menunggu beberapa menit kemudian, alhamdulillah untuk pengisian daya baterai sudah bisa nambah dengan normal di angka 32%. Kita tunggu sebentar apakah bisa mengisi dengan normal lagi atau tidak, atau bisa nambah dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan di bagian persentase baterai sudah naik di angka 33%. Sekarang kita cek untuk fungsi dari perekam suara ataupun perekam video ya teman-teman. Tujuannya untuk pengetesan yaitu fungsi dari mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi cuaca. Cek tes di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, alhamdulillah untuk perekam video bisa keluar suaranya ya teman-teman. Sekarang kita cek menggunakan perekam suara. Cek tes di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk mikrofon perekam suara bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi sudah sukses untuk tips saya untuk cara perbaikan atau penggantian soket konektor yang berbentuk Type-C dengan sukses dan berhasil tanpa ada problem yang bikin mikrofon itu mati teman-teman. Untuk pengaksesan atau kita koneksikan menggunakan charger dari Type-C ini, kita cek bolak-balik masih bisa berfungsi dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.